Sebelum kita berbincang tentang niat menabung, mari kita dengarkan cerita tentang Kiki dan kakak. Kiki bertanya kepada kakak, "Kakak, kok aku lihat kamu nggak pernah kesulitan uang? Apa sih rahasianya?" "Ya nabung dong, Ki." Sekarang aku tanya sama Kiki, "Kapan Kiki menabung?" Dan Kiki pun menjawab, "Gimana bisa nabung, Kak? Gajinya kecil." "Ya kalau akhir bulan ada duit sisa." Nah, pertanyaan kakak berikutnya adalah, "Pernahkah sisa?" Dan Kiki pun menjawab, "Kagak pernah." Jadi selama ini Kiki nggak pernah nabung. Nah, sekarang mari kita ikuti sekilas gambaran orang CU yang kendati gajinya kecil masih bisa tetap menabung. Hai Besti KKS, yuk kita lihat contoh laporan pembukuan keuangan untuk bulanan rumah tangga. Kita lihat yuk bagaimana caranya arus kas dikelola dimulai dari pemasukan sampai pengeluaran. Contohnya ada satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar. Gaji ayah 3.500.000 per bulannya. Setiap bulannya setelah menerima gaji, ayah menyisihkan tabungan di koperasi sebesar Rp30.000 untuk setiap orang di keluarganya, atau sebesar Rp120.000 per bulannya. Dari sisanya, keluarga kecil ini menyesuaikan pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran tidak wajibnya. Misalnya, untuk biaya makan bulanan, mereka mengalokasikan dana sebesar Rp700.000. Kebutuhan rumah tangga seperti sabun mandi, pasta gigi, sabun cuci, obat pel, dan lain-lain, ayah mengalokasikan dana sebesar Rp300.000. Keluarga kecil ini juga masih menyewa rumah, sehingga masih ada biaya sewa rumah per bulan, yaitu Rp650.000. Untuk listrik, air, gas, dan iuran lingkungan, kurang lebih Rp250.000 per bulannya. Untuk bekerja dan sekolah, ayah dan anak-anak masih menggunakan transportasi umum sebesar Rp350.000. Ada juga pengeluaran untuk pulsa komunikasi untuk 2 handphone, yaitu Rp120.000. Tidak lupa mereka juga menyisihkan dana untuk SPP, iuran sekolah, atau uang jajan untuk 2 anak sekolah, yaitu Rp500.000. Dan yang terakhir, mereka juga menyisihkan dana untuk dana darurat atau untuk kesehatan sebesar Rp220.000. Sehingga total pengeluaran wajib mereka ada Rp3.210.000. Lalu, ada juga pulsa untuk main game ataupun hiburan dengan main di luar atau rekreasi, mereka juga menyisihkan dana sebesar Rp220.000. Sehingga sisa dana mereka masih Rp70.000 di akhir bulan. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dengan menyisihkan Rp120.000 per bulannya untuk menyimpan di koperasi, ayah dan keluarga sudah memiliki modal simpanan sebesar Rp1.440.000 dalam setahun. Halo Besti KKS, selamat datang kembali di podcast Serba-Serbi KKS, Pusatnya Informasi KKS. Hari ini kita akan membicarakan hal yang sangat sederhana tapi sangat-sangat bagus sekali nih. Dan kita tidak sendirian hari ini, kita sudah bersama Bapak Michael Wiratmoko. Tepuk tangan dong. Selamat datang Pak Moko di Podser ini ya Pak. Dan Pak Moko ini adalah Ketua Koperasi Unit KKS dari periode 2013 sampai tahun 2025 dan sampai sekarang masih aktif terutama untuk menggerakkan CU atau kredit union.
Pak Boko, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, sehat ya, Alhamdulillah. Hari ini perbincangannya akan sangat menarik nih ya Pak, karena Yes, kita akan membahas soal menabung menabung di credit union. kredit union, ya. Kita akan melihat nih, apa sih bedanya credit union dengan di lembaga keuangan lain seperti dia Pak ya? Secara sederhana, sebetulnya kredit union tidak bisa dikatakan hanya sekedar lembaga keuangan, nggak bisa. Karena kredit union memiliki dua sisi. Ya, baik memang sisi finansial tentu saja, karena di situ kegiatannya adalah simpan dan pinjam. Namun demikian ada sisi yang jauh lebih penting, yaitu sisi sosial. Seperti itu. Ya. Itu mungkin yang nanti akan kita bahas lebih dalam ya Pak ya. Ya. Apalagi tadi menarik sekali ya Pak, Bapak di awal tadi sudah mendalang tentang Kiki dan Kakak ya, tentang bagaimana sih menabung di koperasi atau di credit union ya terutamanya. Nah, sebelum kita membahas ke situ ya Pak ya, boleh kali Pak kita mengenal dulu nih Pak, lebih dekat dengan Bapak Wiratmoko ini atau Pak Moko. Baik. Nah, Ya. Bapak bisa ceritakan nggak dulu tuh keterlibatan Bapak sampai akhirnya bisa menjadi ke anggota koperasi kredit union, terus habis itu jadi ketua lagi di periode 2013 sampai 2025 lagi ya. Gitu. Boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Eh, jadi tahun 87 pertama kali saya menginjakkan kaki di Cibinong, kemudian dapat pekerjaannya di Jakarta. Yang pertama dipikirkan adalah mau tinggal di mana. Itu ceritanya begitu. Nah, oleh karena itu waktu itu kebetulan juga ada salah satu anggota KKS yang mau pindah rumah. Nah, sehingga rumah yang di Depok 2 dijual. Di Depok 2 ya Pak ya. Ya, nah kemudian itu ditawarkan saya, maka saya pikir-pikir namanya rumah memang sangat penting ya, tempat tinggal ya, maka udah saya ambil. Nah, untuk mengambil itu maka jadi anggota KKS gitu ceritanya. Oh, Ya. di situ mulai awalnya ya, karena Awalnya, ingin ya. membeli rumah, Iya, makanya gabung karena jadi butuh anggota rumah KKS. maka jadi Masuk anggota anggota KKS. Ya. KKS. Iya, gitu. Oh, oke. Nah, terus tiba-tiba bisa jadi ketua tuh gimana tuh Pak? Oh, kalau itu tentu saja ceritanya panjang ya. Oh, macam Jadi tahun sekitar 2004 lah, gitu ya. Setelah sekian tahun jadi anggota, jadi saya jadi anggota dari tahun 87, tahun 2004 itu KKS butuh calon pengurus dan pengawas. Nah, waktu itu masih banyak yang takut-takut. Nah, oleh karena itu beberapa orang ya yang saya ingin itu ada Pak Edward Kumoro, ada Pak Haji Agus Sasikin, itu ditawari. Oh, ditawari jadi Iya. anggota. Bapak juga nih salah satunya. Iya ya, tawari. Ya, sehingga bisa dikatakan itu masuk jadi pengurus tanpa saringan. Karena calonnya kurang. Oh iya. Tapi setelah itu sekian lama tetap ada yang itu ya Pak ya. Dari pengalaman itu maka kami berusaha untuk mengajak anggota-anggota yang lain untuk ikut training, gitu ya, ikut training. Nah, setelah mereka training kan mereka jadi mengetahui ya gimana menabung, bagaimana menjadi pengurus dan sebagainya dan sebagainya. Dan waktu itu saya sama Pak Edward itu berpikir ini KKS ini akan berkembang kalau dibagi per wilayah. Nah, sehingga kami punya ide yang daerah yang mulai pusat dulu ya. Jadi daerah Cibinong dan sekitarnya itu adalah wilayah pusat, disingkat menjadi Wibus. Kemudian daerah Cisalak dan sekitarnya ya, termasuk Depok itu disebut sebagai wilayah utara, Wita. Karena bagian utaranya Bagian utaranya KKS ya Pak ya. KKS. Kemudian yang tinggal di Gunung Putri dan sekitarnya kita sebut sebagai wilayah timur, disingkat menjadi Witim.
Kemudian yang di selatan, kalau nggak salah daerah Kandang Roda dan itu ya, betul. ya Nanggewer apa gitulah, itu disebut sebagai wilayah selatan, disingkat Wisel. Dan daerah Bojonggede dan sekitarnya sampai ke Sawangan sampai itu disebut sebagai wilayah barat, Wibar. Nah, dari kelompok-kelompok itu dan kami juga coba kumpulkan ya supaya mereka saling mengenal dan seterusnya gitu loh. Nah, nanti kalau Eva bercarat, nah dari mereka itu memilih wakil apa Wakil namanya? Ikut datang ke RAT. Ikut datang ke RAT gitu. Nah, zaman dulu RAT masih 600 orang, masih jumlah Masih besar ya, sedikit. karena memang antusias anggota ya gitu. Nah, dari situ kemudian semakin dibenahi dan kemudian istilahnya itu semakin tertata, anggota-anggota juga semakin terlatih, semakin paham tentang CU ya, sehingga kalau di KKS RAT itu bukan hanya sekedar minta supaya jasa simpanan dinaikkan dong, jasa pinjaman diturunkan dong. Nah, tidak hanya seperti itu ya. Jadi banyak hal yang memang kita diskusikan bagaimana untuk mengembangkan KKS ini. Ya, seperti itu. Wow. Berarti memang Bapak sampai sekarang pun masih nih yang namanya mengembangkan kredit union itu ya Pak ya? Artinya konsep tadi sudah terbentuk ya, dan dari- sekarang sudah dikembangkan dengan yang namanya mobile teller ya. Itu jadi karena KKS dapat mobil gratis gitu, ya. Banknya nggak usah disebutkan ya. Iya, nggak usah. Jadi dapat mobil gratis, kemudian ditunjang dengan sistem informasi gitu ya, sehingga baik karyawan, pengurus, anggota itu bisa istilahnya itu online ya, apa namanya, real time ya gitu. Jadi setiap saat buka HP, buka laptop, sambung sama internet, langsung bisa tahu ini ya itu. Kalau pengurus kan bisa, karyawan bisa tahu ini kondisinya KKS mana, asetnya berapa, hari ini yang nabung berapa, langsung ketahuan gitu. Nah, termasuk tadi kalau bawa mobil, kemudian bawa laptop, bawa printer, bawa colokan untuk internet, udah dari manapun itu bisa melayani anggota, bisa membuka tadi mobile teller ya. Dan Jadi saya secara ingat betul langsung itu gitu ya Pak ya? iya, mobile teller pertama adalah di selatan, karena Selatan. kebetulan waktu itu cabang yang di istilahnya kantor layanan ya, yang di selatan itu tiba-tiba minta sewanya naik. Sewanya naik, jadi Nah, kan udah menurut perhitungan ini udah nggak masuk hitungan ya, sehingga kita membuka tadi Mobile teller mobile tadi ya, teller Pak. ya, layanan di selatan di rumah salah satu anggota. Ya, jadi sebulan 2 kali anggota kumpul di situ, ya, kemudian kita layani. Nah, dari situ kemudian berkembang. Ya, Terus berkembang. kalau nggak salah sekarang ada 8 mobile teller, kalau nggak salah. Ya, maaf saya nggak paham. Ya. Oke Pak, tadi kayak semangat pengembangan CU ini terus berjalan terus ya Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu nih siapa inspiratornya sih Pak? Oke, inspiratornya tentu saja yang pertama adalah pendiri KKS, ya, Bapak Harja Purwadi. Purwadi. Ya, enggak apa kalau yang Terus lain ada Pak Sutisna. Iya, saya nggak apa itu yang penting nggak apa Harja Purwadi. Ya, itu kemudian tentu saja yang mengajak saya tadi untuk aktif di KKS yaitu Pak Firman, Pak Demul, ya, Bu Desiwi, itu tentu saja ya. Tapi kemudian kan kita KKS suka mengundang trainer apa namanya, pembicara ya. Dan yang saya ingat betul itu adalah almarhum Pak Trisna Ansari. Itu kemudian di tingkat Inkopdit ketemu juga dengan Pak Robi Tulus. Ya, tentu saja tokoh-tokoh di Inkopdit juga, tapi mohon maaf saya nggak sebutkan satu persatu ya. Ya, ada Pak almarhum Pak Wuryanto, ada Pak almarhum Bapak Abad Ilyas dan seterusnya, termasuk kalau nggak salah juga anggota KKS ya. Maaf saya lupa namanya ya. Dekat rumahnya di sini tapi udah ini ya. Gitu ya. Jadi ada memang banyak tokoh-tokoh yang memberikan spirit ya, semangat ke saya. Untuk membangun kredit union Membangun tadi ya. kredit union. Nah, dari tokoh-tokoh yang tadi Bapak sudah sebutkan ya Pak,
Apa sih nilai dan prinsip yang Bapak pegang sampai hari ini, apalagi ketika Bapak menjabat sebagai ketua dan sekarang masih bergerak di credit union? Oke, kebetulan dan mungkin juga memang istilahnya itu kehendak Tuhan ya. Jadi Pak Arja Purwadi itu kan mendirikan KKS karena tergerak atau prihatin dengan para petani ya pepaya, jambu yang di daerah pisang juga ya di daerah Cibinong ya yang penghasilannya sudah jelas ya satu. Selain itu juga beliau itu tertarik dengan para pensiunan yang antri di kantor pos tiap itu mengambil apa namanya Ini ya Pak, uang pensiunan ya. pensiunan. Tetapi di luar sudah dicegat siap diambil duitnya oleh para pelepas uang rentenir ya. Itu dan itu kebiasaan itu akhirnya juga menumbuhkan di diri saya, apalagi juga melihat anggota-anggota ini ya. Itu yang sangat apa namanya keprihatinan ya, memprihatinkan bahwa ini harus dibantu ya seperti itu ya. Tapi selain itu juga kalau belajar dari lingkungan CU kan ya itu istrinya nilai-nilai ya ada jati diri, ada prinsip ya, ada nilai ya itu ya yang jelas dari nilai itu kan dikenal kalau kita lagi training itu kan ada Sudepar Ordikerling kan gitu. Sudepar Ordikerling. Kepanjangannya lain kali kepanjangannya. Jangan sekarang ya, kita simpan dulu ya. Oke. Itu yang jelas itu adalah prinsip 7 principles ya yang ditulis oleh ICA ya, International Cooperative Alliances. Ya, gitu. Tapi itu nanti topik lain kali ya. Boleh Pak, nanti. Jadi salah satu lagi berarti. Biar nggak panjang-panjang ini. Oke, berarti siap diundang lagi ya Pak? Siap. Ya, gitu. Oke, lanjut. Oke, nah Pak, ini kalau kita lihat dari yang sekarang nih ya Pak, kan banyak anak muda yang sekarang lebih familiar sama e-wallet atau pinjol gitu ya Pak. Nah kalau menurut Bapak sendiri apa sih manfaatnya menabung di CU Pak? Oke, ya jadi memang ini pendidikan dari CU ini mungkin masih kurang ya. Itu artinya apa namanya sosialisasi ke masyarakatnya mungkin masih kurang ya. Ya dan saya harapkan ini melalui podcast Podsari ya. Podseri Pak. Podseri KKS ini insya Allah ini akan menyebarkan istilahnya pendidikan yang benar gitu ya tentang mengelola tentang berkoperasi, tentang ber-CU, tentang mengelola hidup keuangan keluarga ya supaya itu bisa sejahtera. Itu harapan saya begitu ya. Gitu ya. Jadi ya mimpi kan boleh ya. Boleh ya. Jadi ini dengan Podseri ini saya harap memang kesana arahnya ya. Jadi menjadi salah satu pendidikan supaya ya generasi muda maupun tua gitu jangan sampai amit-amit ya, jangan sampai itu tergoda dan terkecoh dengan yang menyesatkan gitu ya, mulai dari pinjol ya tambah lagi judol, waduh itu udah jelas judi aja udah jelas salah ya Pak. Itu apalagi online itu ya gitu ya. Jadi ini kita moga-moga dengan Podseri ini bisa nulah kita membangun sesuatu yang baik ya. Amin. Pak. Tapi gimana nih Pak maknanya tadi Pak menabung di koperasi itu Pak? Oke. Ya jadi kalau di koperasi di CU ya itu di KKS ya itu menabung ini berwawasan ya kalau saya sendiri ya pertama untuk masa depan hari tua ya saat pensiun. Nah kebetulan saya kan karyawan swasta. Gitu ya, beda sama pegawai negeri ya. Benar Pak. Nah, swasta harus memikirkan sendiri gimana nanti hari tuanya ya, sehingga saya memang harus menabung. Selain itu juga namanya hidup itu ada kalanya sakit gitu. Nah kalau duitnya dihabis-habiskan tidak kita sisihkan untuk kita tabung di CU ya, maka pas
butuh sakit itu pas sakit itu butuh sekali ya itu, tapi dengan menabung tadi maka ya tenang saja ya. Selain juga saya ikut BPJS juga ya, Iya. gitu ya, jadi BPJS bayar rutin ya, jadi jangan sampai itu dilewatkan. Nah ya kemudian tadi ya karena kalau BPJS kan untuk pengobatannya, nah sedangkan yang untuk jaga wirawiri kan butuh duit juga ya, nggak bisa dibayari oleh BPJS kan, Betul. gitu Harus ya. ada Jadi persiapan lah istilahnya ya Pak ya. persiapan siap-siap apa namanya standby ya gitu. Jadi memang berjaga-jaga gitu ya, jadi kalau ada yang sakit gitu ya kita masih nulah ya, bisa nurut, bisa jaga gitu ya, gitu. Mungkin yang saya ingin tanyakan juga ya, kan di KKS ini ya Pak, atau di koperasi kredit ini kan kita kalau untuk menabung bukan hanya masalah menabung aja nih ya Pak Iya ya. betul ya. Karena kita di sini kan juga istilahnya ada membangun kebersamaan gitu Iya, ya Pak ya. iya, Oh. iya. Boleh jelaskan nggak sih Pak tentang hal itu? Iya. Kalau di KKS kenapa ada istilah membangun bersama gitu Iya. ya Pak? Iya. Melangkah bersama gitu. Itu Iya. gimana sih Pak maksudnya prinsipnya? Sebenarnya sih sederhana aja ya, karena pernah saya ngasih training gitu ya, saya jelaskan bahwa ini di KKS simpanan pokoknya 100.000, simpanan wajibnya 30.000 per bulan. Mereka ngitung ya, anggota tadi ngitung, Oh gitu. wah, nah 30.000 kali sekian, 100.000 kali sekian, oh duitnya banyak dong KKS. Ya jelas gitu kan. Jelas duitnya KKS banyak gitu. Nah dari duit yang terkumpul tadi itu sebagai modal bersama istilahnya ya, kemudian itu dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan ya. Dan namanya hidup ini pasti butuh duit, cuma bagaimana cara mengaturnya itu yang perlu dipelajari, perlu dilatih ya, gitu. Pak, Tapi ya. yang jelas itu tadi, di satu pihak ada orang yang menabung ya, dan itu mengumpulkan tadi modal bersama tadi ya. Jadi selain juga simpanan pokok, simpanan wajib, ada simpanan sejahtera, ada juga simpanan tarik mandiri ya, ada si baja, simpanan balas jasa, ada simpanan ponsel anggota ya. Itu jadi macam-macam simpanan tadi juga tujuannya supaya anggota bisa ya sedikit banyak untuk memilah ya, bahwa oh yang simpanan ini memang saya gunakan untuk pokoknya dibiarin aja terus. Nah simpanan tadi itu kalau saya butuh saya tarik ya, itu ya simpanan tarik mandiri itu. SIPA, oh ini kalau saya mau butuh bayar BPJS ya udah pakai SIPA gitu toh. Langsung aja lewat ini. Bayar listrik pakai SIPA, bayar apalagi itu ngisi GoPay pakai SIPA ya, ngisi kartu e-tol ya, e-money gitu toh. Iya, Mau naik betul. busway pakai SIPA juga. Nah, tadi kan Bapak mention juga nih soal jadi berarti koperasi kredit ini tidak hanya masalah mencari keuntungan, tapi yang Ya, tadi ya Pak ya, sosial, ada nilai kebersamaan dan sosialnya. Ya. Nah, apalagi di sini setahu saya kalau di KKS ini yang tadi Bapak sebut ya ada si baja juga ya Pak Ya. ya. Si baja itu adalah simpanan balas Balas jasa. jasa, ya. Yang mana tadi modal yang sudah dikumpulkan Ya, dipinjamkan. ya. Nah, terus hasilnya dibagikan lagi ya Pak? Iya, Berarti ya Pak ya? iya. Hasilnya dalam bentuk jasa pinjaman, kemudian nanti juga koperasi CO KKS ya memberikan jasa bagi yang menyimpan tadi, yang simpanan sejahtera, si taman, si baja, SIPA tadi ya, dapat jasa Tetap karena dapat jasa. berpartisipasi untuk mengembangkan asetnya KKS. Itu seperti itu ya. Tapi yang anggota yang pinjam ya, mereka kan sudah dibantu untuk memenuhi kebutuhan keuangannya ya, untuk beli rumah, untuk nyekolahkan anak, untuk kalau misalnya ada yang sakit masih butuh pinjam lagi ya, untuk beli motor, mobil dan seterusnya ya, bayar sekolah dan sebagainya ya. Tadi kan sudah dibantu. Nah, oleh karena itu sudah selayaknya memberikan balas jasa kepada KKS
ya. Jadi mohon maaf saya nggak suka pakai bunga ya, balas jasa. Bilangnya balas jasa ya Pak. Iya, Itu ya. mungkin salah satu bedanya juga dengan lembaga keuangan lain ya Pak ya. Jadi jangan pakai istilah bunga. Bunga itu kan seolah-olah kita mengembangbiakan duit. Kami bukan mengembangbiakan duit. Ini ya, jadi KKS ini membantu anggota yang butuh, ya, dan mereka sudah merasa dibantu, maka sudah selayaknya memberikan balas jasa. Nah, termasuk juga untuk yang nyimpan, KKS sudah dibantu modalnya, ya, itu istilahnya modal gratis itu sebetulnya, ya, tapi kita kan nggak mau kan, gratisan kan nggak mau. Nah, kita beri balas jasa kepada anggota yang menyimpan tadi. Gitu. Jadi istilahnya kayak dari anggota untuk anggota Ujung-ujungnya ujungnya sama seperti baik. itu, untuk ujung-ujungnya seperti itu. Oleh Ya. anggota juga Dari anggota, oleh anggota yang termasuk sini pengurus dan karyawan ini kan semua harus anggota, ya, nggak boleh orang dari luar unyu-unyu, ya, apa bahasa Indonesianya apa itu unyu-unyu, ikut-ikutan gitu ya Pak. datang-datang gitu loh, datang-datang kemudian diangkat jadi pengurus, ya nggak bisa lah, gitu, harus Harus mengenal betul ini, mengenal betul KKS ini, gitu, ya. Nah, tadi kan Bapak sempat cerita nih soal Kiki dan Kakak juga nih. Ya, Ternyata si Kiki ini ya ada kesulitan nih Pak dalam hal menabung ya. Ya. Gitu kan. eh, Nah, kalau menurut Bapak nih, eh. gimana sih caranya biar si Kiki ini atau kita-kita mungkin ya salah satunya yang kesulitan menabung ini bisa menabung tuh Pak. Kalau di KKS itu seperti apa sih Pak, atau di kredit union itu seperti apa? Apakah ada simpanan yang memang harus dibayarkan atau gimana sih Pak? Iya, itu memang tadi, jadi waktu bergabung ada namanya simpanan pokok 100.000. Nah, simpanan wajib itu tiap bulan 30.000. Itu 30.000 ya, Pak? 30.000 saja ya, dan itu membuat kita menjadi disiplin ya, tetap, dan secara nggak anu gitu loh ya, bukan jadi beban lama-lama ya, gitu, nggak dirasakan, tahu-tahu loh duit saya udah banyak ya, simpanan saya udah banyak di KKS ini. Ya seperti itu ya, tetapi untuk bisa menjadi kebiasaan tadi memang kita perlu ikut training ya, pelatihan gitu di KKS ya, mulai dari motivasi dasar, kemudian nanti ada pelatihan lagi mengelola keuangan keluarga ya, nanti kalau mau pinjem itu hitung-hitungannya bagaimana, ikutlah pelatihan untuk sejahtera ya. Jadi putra itu sebetulnya pinjam untuk sejahtera. Caranya bagaimana? Ya jangan mimpi, oh ini saya nabung dulu sampai nanti banyak baru nanti beli rumah. Ya sampai tua nggak bisa beli rumah gitu kan. Maka dari itu tadi nabung rajin. Nah kemudian kita hitung-hitung ya, bahwa pendapatan saya segini gitu kan. Nah berapa itu yang bisa digunakan untuk ngangsur beli rumah. Itu caranya ya, sehingga ya saya usia berapa itu udah beli rumah dulu dengan cara itu. Bahkan tadi waktu saya tahun 87 bergabung tadi, nah waktu itu memang masih dibantu oleh manajer KKS ya, kebetulan kakak saya ya. Oh gitu. Siwi ya. Siwi ya, Pak. Itu, nah itu jadi pinjam itu memang karena saya memang butuh rumah. Gitu ya, kendati waktu itu masih rumah sederhana ya, tapi minimal sudah ada tadi, sudah punya simpanan, kemudian ngangsur saja. Kalau saya nunggu nabung dulu, nggak bakalan punya rumah. Nabung dulu, nggak bakalan punya motor. Nabung dulu, nggak bakalan punya mobil dan seterusnya ya, terutama yang mahal-mahal ya. Jadi Nah, mungkin yang tadi Bapak ingin sampaikan adalah menabung itu hanyalah untuk modal dulu ya Pak, sebelum nanti melakukan pinjaman. Sebetulnya bukan nggak sederhana untuk modal dulu ya. Itu ya memang tadi, jadi saya nabung itu memang untuk gimana sih nanti kalau saya udah tua, gimana sih nanti kalau tiba-tiba ada yang sakit, gitu ya. Ya, gimana kalau ada sesuatu ya yang kita memang ya doanya sih moga-moga baik-baik saja, tapi kenyataannya hidup ini kan nggak seenak itu. Nah, oleh karena itu kita memang harus berjaga-jaga, gitu ya. Nah, selain berjaga-jaga tadi secara nggak sadar, nggak sengaja, nggak terasa, itu tabungannya banyak. Nah, itu sebagai perhitungan nanti untuk pinjam kan gitu loh, ya. Jadi jangan terlalu kaku, nanti mau modal dulu.
nggak bilang begitulah. Pokoknya yang penting rutin aja nabung ya, nanti ujung-ujungnya kita jadi orang yang sejahtera gitu toh. Gitu. Iya, Karena anggota sejahtera. Gitu. anggota KKS ya Pak. Anggota KKS, anggota sejahtera, ya masa nggak sejahtera. Ya. Oke. Benar Ya. Pak. Berarti kalau yang tadi Bapak bisa sampaikan adalah menabung itu ya memang untuk masa depan ya Pak ya. Betul, ya. Pinjaman Ya. itu dilakukan hanya untuk kesejahteraan. Ya. Jadi memang artinya kalau di KKS sendiri diutamakan menyimpan terlebih dahulu ya Pak ya berarti. Karena itu tadi ya sebetulnya kenapa harus menyimpan ya, kemudian di situ di MD itu harus menyimpan 3 bulan. Itu sebetulnya untuk mendidik kita supaya disiplin. Itu sebenarnya. Ya, dan itu disiplinnya jangan hanya 3 bulan itulah. Ya, jadi disiplinnya itu terus tadi memang dilatih tadi menjadi habit yang menjadi kebiasaan kita sehingga sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Banyak. gitu Jadi ya. bukit ya Pak ya. Jadi bukit, ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin nih sekarang saya mau tanyakan tentang tantangan ya Pak hari ini, terutama untuk generasi muda nih. Oke. Kan? Ya. Apalagi kan yang tadi sempat saya tanyakan juga ya Pak, terpapar dengan pinjol dan yang lain, kemudahan lah Pak ya untuk mendapatkan pinjaman dan sebagainya, jadi males untuk nabung gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau Bapak sendiri tanggapan Bapak mengenai hal itu bagaimana Pak? Apakah yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini gitu Pak? Insya Allah nanti KKS juga akan membentuk yang namanya Kaula Muda ya. Masih muda. Dulu sudah pernah kita coba, tetapi ternyata belum berhasil betul ya. Nanti akan kita bangun kembali ya. Itu dan kita juga istilahnya itu terlibat dan ya bisa dikatakan juga kerjasama ya. Itu baik tingkat Puskopdit maupun juga tingkat Inkopdit ya, syukur-syukur nanti juga tingkat AQ ya gitu, karena di AQ sendiri juga sering ada ini kelompok tadi yang youth tadi ya itu. Nah di KKS kita mau coba bentuk lagi ya, tentu saja termasuk juga dengan podcast seri ya seperti ini ya, moga-moga generasi muda juga ya mulai mengenal lah itu ya, mengenal CU ya, mengenal pentingnya menabung ya itu ya. Dan mimpi saya itu termasuk yang ini kalau di lingkungan gereja Katolik itu ada ini ya, ada khusus persiapan perkawinan ya. Iya. Nah itu harapan saya ya CO ini dilibatkan di situ ya, karena di CO lah kita belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga supaya sejahtera. Itu ya. Itu harapannya ya Pak ya. Harapan mimpi gitulah. Ya siapa tahu ini diridhoi ya. Amin. Amin, ya. Nah, yang terakhir mungkin ya Pak. Ya. Pak, ada pesan-pesan khusus nggak nih untuk besti-besti yang sedang nonton podcast ini? Apalagi mungkin yang mereka masih ragu nih Pak mau menabung di koperasi kredit. Apalagi di KKS nih Pak. Iya. CO tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Di Irian pun juga ada CO. Di Sumatera juga ada CO. Apalagi di Kalimantan. Ya. Flores juga begitu. Ya. Sulawesi juga mulai ada. Itu. Maluku juga. Ya, ada tokoh di sana, ada Romo Karol ya gitu. Nah, sekali-sekali generasi muda datanglah ke CU ya, dimanapun Anda berada gitu ya. Nah Datang kalau dulu aja gitu ya Pak. Kenapa? Datang dulu aja gitu ya. Iya, datang dulu, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gitu ya. Ya, syukur-syukur nanti CU-nya segera memberi sambutan yang baik. Nah, sehingga tadi generasi muda memang diberikan wadah di situ. Ya. Oke. Untuk mengenal kredit union lebih Iya, dalam lagi ya Pak ya. iya. Dan mungkin bisa menjadi tempat untuk mencapai mimpi-mimpi mereka gitu ya Betul, Pak. iya. Pagi kan memberikan ternyata kredit union memberikan kemudahan ya Pak. Tidak Iya. hanya menabung tapi juga pinjaman gitu ya Pak. Apapun pekerjaanmu, jadilah anggota CU. Itu ya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Apapun pekerjaanmu, jadilah anggota CU. Mau apa nih?
karyawan swasta, Iya. petani, Heeh. eh, Termasuk yang kerja untuk pedagang, perusahaan kerja. asing juga. jadi Gitu. anggota CU ya Jadi Pak? anggota CU. Ya. Biar sejahteranya bareng-bareng ya Pak ya? Sejahteranya bareng-bareng ya. Oke. Wah, luar biasa banget ya Besti hari ini perbincangan dengan Bapak Moko. Banyak banget insight yang kita ambil nih, terutama tentang credit union. Dan terima kasih banyak banget sama Pak Moko ya, karena sudah Sama-sama. hadir dan sudah berbincang juga tentang credit union juga. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak buat Iya, teman-teman Mbak Besti? Paskalina dan tim Podseri, selamat bertugas. Semoga kedepannya semakin baik, semakin banyak penontonnya, semakin menarik lagi. Ya. Oke, Amin, makasih amin. banyak. Terima Ya. kasih banyak. Iya. Nah, Besti, untuk Besti jangan lupa kalau misalnya mau ikut dan bergabung dengan credit union, terutama di KKS, jangan lupa ikuti dan follow sosial media KKS dan bisa klik bio di link di deskripsi kita. Di situ ada pendaftaran untuk anggota atau mau tanya-tanya dulu, bisa aja hubungi ke WA Center KKS. KKS Prima. KKS Langkah pasti menuju sejahtera.